31 hari berikutnya. Kwak Jungwook meminta pertemuan segera. Seperti yang kau tahu, markas besar sangat berinvestasi dalam proyek data besar ini. Kwak Jungwook melanjutkan dengan tenang. Daesan memiliki dua pendapat mengenai proyek ini. Pertama adalah bahwa hal itu akan berdampak negatif pada UX. Kedua, kita perlu memverifikasi hasil analisis data. Kwon Tae-gyun mengerutkan kening. Dia mendengar tentang bagian pertama kemarin tetapi tidak mengetahui keberatan kedua. Aku sudah mendengar yang pertama, tetapi kamu harus menjelaskan lebih lanjut tentang bagian kedua. Kwon Tae-gyun menatap Yoon Gi-hwan, yang, pada gilirannya, mengarahkan pandangannya ke Wusung. Meskipun perhatian semua orang, Wusung tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kita bertemu lagi. Cha Yorem juga duduk di meja. Mereka bertemu jika mereka mengejutkannya tetapi itu juga membuatnya senang pada saat yang sama melihat Wusung lagi. Yoon Gi-hwan menyodok Wusung. Hei, pemula. Wusung akhirnya memperhatikan ruangan itu. Kwon Tae-gyun memelototinya dengan kebencian yang jelas. Ada pepatah, kapal kosong membuat kebisingan paling banyak. Wusung memandang Kwon Tae-gyun dan melanjutkan. Apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Kwon Tae-gyun menamparkan meja dan berdiri dengan marah. Apa yang ingin kamu katakan? Kwak Jungwook berdiri dan mencoba menghentikan Kwon Tae-gyun. Dia melambai ke Wusung. Wusung, Anda harus memperhatikan bahasa Anda. Tidak, aku tidak. Jumlah uang yang diterima perusahaan Anda untuk proyek ini adalah sekitar 10 juta dolar. Wusung melanjutkan dengan lambat. Jadi saya melihat kemana uang itu dihabiskan. Kata, Big Data, ada di seluruh faktur. Daya tarik pelanggan baru menggunakan analisis data besar. Meningkatkan kemudahan penggunaan sistem dengan analisis data besar. Peningkatan akurasi dalam memprediksi kesalahan sistem di masa depan menggunakan analisis data besar. Dan seterusnya. Ketika Wusung mencoba melanjutkan, seseorang dari Daeyang memotongnya. Saya manajer Oh Juhun dari Daeyang System. Saya menemukan tuduhan Anda sangat menghina. Semua yang kami masukkan dalam laporan itu benar. Saya tidak mengerti bagian mana yang Anda anggap palsu. Kwon Tae-gyun menambahkan dengan puas. Omong-omong, Oh Juhun memiliki gelar PhD dalam statistik. Yoon Gi-hwan menjawab. Semuanya. Dia kemudian tersenyum pada Wusung. Apakah kamu bercanda? Oh Juhun merengut dan menjawab dengan keras. Wusung menggelengkan kepalanya dan menyalakan layar presentasi. File Excel dibuka. Ini adalah tabel yang kubuat dari analisis data keuangan Nuri. Periode, tanggal 21 Februari, tanggal 21 Maret. Data pada perdagangan saham, 32.222.114. Jumlah permintaan untuk menghubungi pusat, 1.234.523. Jumlah kunjungan ke beranda, 1.098.245. Wusung bertanya sambil menunjuk ke layar. Seperti yang Anda lihat, sebagian besar data berasal dari transaksi perdagangan saham. Anda tidak berencana untuk menggunakan ini untuk membuat rekomendasi produk, kan? Semua orang memandangi Oh Juhun. Dia menyesuaikan kacamatanya dan menjawab. Tentu saja tidak. Data seperti itu akan sia-sia ketika membuat rekomendasi produk. Yoon Gi-hwan mengerutkan kening. Dia benar, Daeyang tidak membuat kesalahan yang jelas. Maka ini berarti Anda menggunakan data pada pertanyaan produk untuk pusat panggilan dan beranda. Oh Juhun menelan dan melirik Kwon Tae-gyun. Benar, kami menggunakan data bernilai 3 tahun, jadi sekitar 30 juta. Dan Anda menyebut data besar itu. Itu akan menjadi kurang dari 100 pertunjukan. Oh Juhun tetap diam. Kwon Tae-gyun duduk dengan tenang dan berusaha membantu. Kamu terlalu fokus pada kata, data besar. Anda perlu mempertimbangkan kualitas pekerjaan kami sebagai gantinya. Kualitas. Kalau begitu mari kita bicarakan itu. Nada mengejek Wusung membuat Kwon Tae-gyun marah. Kim Jae-jin turun tangan. Hei, tidakkah kamu pikir kamu bersikap sedikit kasar? Wusung memberikan respons cepat. Tidak sama sekali. Kim Jae-jin tergagap. Apa yang kamu katakan? Aku bilang tidak. Wusung melanjutkan. Jika kamu ingin berbicara tentang sopan santun,
bagaimana kalau kamu membuat kami menunggu 15 menit untuk rapat? Kwon Tae-gyun mencoba menjawab tetapi Wusung lebih cepat. Kami terus keluar dari topik. Mari kita kembali ke presentasi. Wusung mengklik untuk mengubah layar menjadi PPT. Kualitas data sama pentingnya dengan jumlah data. Seorang analis harus malu untuk secara sadar menggunakan data yang salah, seperti dalam kasus ini. Oh Ju-hun memerah. Kwon Tae-gyun. Kim Jae-jin. Mereka semua terdiam. Kecuali Cha Yorem, semua anggota dari Daeyang Sistem memerah. Wusung melanjutkan. Kalau begitu mari kita kembali ke bisnis. Anda menyebutkan kualitas. Fokus analisis data haruslah kualitas pekerjaan dan kesesuaian data. Kamar itu sunyi senyap kecuali untuk Wusung. Hal pertama adalah menetapkan tujuan. Maka Anda harus bekerja ke arah tujuan, daripada bekerja pada data yang tidak terkait dan memanggil apapun hasilnya sebagai tujuan. Wusung melanjutkan. Tapi dalam kasus ini, apakah ada tujuan yang jelas? Tidak ada yang bisa menjawab. Diam. Cha Yorem melihat sekeliling ruangan dan menoleh ke Wusung. Apa yang terjadi di sini? Ini bukan Wusung yang dia kenal. Dia sudah mengenalnya sejak lama. Selama kuliah, Wusung nyaris lulus, tetapi Wusung di ruangan ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Katakan, apa yang terjadi? Wusung mengangkat bahu. Kami belum bertemu satu sama lain dalam beberapa saat. Hanya 1 tahun. Dia terus menatapnya, tetapi Wusung memalingkan muka. Wusung akhirnya memecah kesunyian. Kita perlu mencari tahu apa yang bisa kita lakukan dengan semua data yang kita miliki. Suasana di ruangan itu berubah. Sekarang terasa seperti ruang kelas, dan Wusung adalah gurunya. Data tentang perdagangan saham dan transaksi online. Kita perlu menggabungkan keduanya. Dengan 10 tahun pengalaman, Wusung sekarang ahli. Kami menggunakan HTS sekarang, tetapi di masa depan, alat yang lebih nyaman akan tersedia. Di masa depan, MTS sistem perdagangan seluler akan menjadi sistem utama. Perusahaan manapun yang memonopolinya akan menjadi puncak rantai makanan. Kita perlu bersiap untuk saat itu. Kita perlu menganalisis data yang tersedia untuk menentukan pola penggunaan HTS pengguna dan memperbaikinya. Kita harus siap untuk masa depan. Kwak Junguk menatap Wusung dengan kagum, tapi Yun Gi-hwan menatapnya dengan aneh. Lihatlah pria ini. Wusung tidak memberikan rincian spesifik rencananya. Yun Gi-hwan tidak tahu banyak tentang sistem transaksi seluler, tetapi dia tahu jika ide Wusung akan terjadi, dia perlu memiliki rencana terperinci. Wusung tidak menyediakannya. Kwon Tae-gyun membuka mulutnya. Jadi, apa yang kamu usulkan? Seminar. Apa? Saya akan memberikan semua informasi selama seminar. Untuk Daeyang. Sistem Daeyang. Itu milik grup Daeyang di mana ayah Choi Gichul adalah CEO. Setiap kali Wusung melihat kata Daeyang, dia merasakan kemarahan yang luar biasa. Inilah sebabnya dia merasa tidak menghormati siapapun yang bekerja di sana. Setelah beberapa detik berpikir, Wusung melanjutkan. Saya hanya akan menagih $20.000. Kwon Tae-gyun bertanya lagi. Apa? Saya akan memberikan semua detail yang dibutuhkan selama seminar ini. Kwak Junguk sudah menjual ide itu. Dia memandang Kwon Tae-gyun dan Oh Ju-hun. Bagaimana menurut Anda? Kupikir. Oh Ju-hun menatap Wusung. Wusung bukan hanya kata-kata mewah, tetapi mereka belum menguji keterampilannya. Oh Ju-hun berdiri dan mulai menulis persamaan di papan tulis. Bab 32. R sama dengan CX YY CX 2N1 asterisk YY 2N1. Apa yang salah dengan persamaan ini? Wusung berdiri dan mendekati papan tulis. Ketika dia menambahkan persamaan, dia menjelaskan. Ini adalah persamaan untuk menemukan koefisien korelasi, tetapi Anda menggunakan versi yang sedikit berbeda. R sama dengan CX YN1 CX 2N1 asterisk YY 2N1. Wusung menulis tanpa ragu-ragu. Oh Ju-hun memberikan anggukan tidak senang sebagai tanggapan. Kamu benar, saya kira Anda pandai statistik juga. Ini adalah dasar dari analisis data. Saya mencoba mengikutinya. Pengetahuan Wusung sangat mengesankan. Cha Yorem tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.
Oh Juhun memiliki gelar PhD dalam statistik. Seorang ahli di lapangan mengajukan pertanyaan, dan Wusung menjawabnya tanpa berpikir dua kali. Dia tidak bisa memahami persamaannya, tetapi dia tahu itu bukan pertanyaan yang mudah. Kwak Jungwook merasakan hal yang sama. Wow, adakah yang tidak bisa kau lakukan, Wusung? Yun Gihwan tertawa dan menjawab. Hahaha, pemula kami dapat melakukan apa saja. Aku percaya itu. Suasana di ruangan itu meringankan. Wusung menyeringai dan menjawab. Aku benar-benar tidak tahu apakah ada sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Kwak Jungwook bertanya dengan mata melebar. Apa? Haha, saya hanya bercanda, itu lelucon. Wusung memandang Kwon Tae-gyun dan bertanya. Jadi apa yang Anda pikirkan? Jika Anda setuju dengan seminar, saya akan memberikan Anda setiap detail yang Anda butuhkan. Kwon Tae-gyun menatap Oh Juhun lagi. Dia adalah otak sebenarnya di balik proyek ini sehingga pendapatnya penting. Anggukan. Oh Juhun mengangguk. Itu dibutuhkan. Kwon Tae-gyun menutup matanya dengan erat dan menggaruk dahinya. Ketika dia tetap diam, Kwak Jungwook berbicara. PM Kwon, kurasa itu bukan ide yang buruk. Mengapa kita tidak melanjutkan saja? Atas desakan Kwak Jungwook, Kwon Tae-gyun tidak punya pilihan selain setuju. Baik. Suasana tegang memenuhi ruangan itu sekali lagi. Wusung tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi dia berdiri dan pergi, diikuti oleh Yun Gihwan dan Kwak Jungwook. Semua orang dari Daeyang System, tetap diam di kamar. Setelah pertemuan itu, Kwak Jungwook kembali ke markas. Manajer umum sangat tertarik dengan proyek ini, jadi memberitahu dia tentang setiap peristiwa besar sangat penting. Ketika dia memasuki ruangan, Kwak Jungwook memberitahu Jo Yong-suk. Tuan, Wusung Kang benar. Dia menjelaskan setiap poin secara logis dan Daeyang tidak bisa menyangkal apapun. Jadi dia benar. Kwak Jungwook mengingat kata-kata Wusung. Dia menuduh mereka bahkan tidak memiliki tujuan proyek yang jelas. Dan Daeyang menerimanya. Jo Yong-suk tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu ingat Oh Juhun yang menulis laporan proposal? Jo Yong-suk mengangguk. Oh Juhun. Dia menerima gelar PhD dalam statistik dari University of Seoul. Dia memberikan presentasi ahli dan mengesankan proyeknya. Bahkan Oh Juhun setuju dengan Wusung. Dia menyetujui seminar Wusung. Jadi, seorang pemula yang lulus dari Universitas Songwon meyakinkan seorang pakar dengan gelar PhD dari Universitas Seoul. Wusung sangat mengesankan. Saya mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Saya ingin dia. Aku butuh orang seperti dia di sampingku. Apakah Anda ingin saya menawarkan pekerjaan kepadanya atas nama Anda? Jo Yong-suk menggelengkan kepalanya. Tidak, saya perlu melakukannya sendiri secara pribadi. Tolong atur pertemuan dengannya. Baik. Kwak Jungwook mengangguk dan meninggalkan ruangan. Mata Jo Yong-suk berbinar penuh harap. Yun Gihwan, sekarang lebih penasaran dari sebelumnya, menatap Wusung. Kapan kamu punya waktu untuk belajar statistik? Aku pikir aku sudah memberitahumu sebelumnya. Saya belajar matematika dan statistik. Tapi kamu tidak memberitahuku bahwa kamu ahli dalam hal itu. Yah, cukup adil. Aku memberitahumu sekarang. Saya hebat dalam hal itu. Apa? Yun Gihwan tertawa. Saya belajar matematika perguruan tinggi dan aljabar linier lagi. Saya tidak menyadari betapa baiknya saya pada mereka. Ini adalah mata pelajaran yang biasa dia benci ketika dia masih di sekolah. Paling-paling, dia bisa mendapatkan nilai B pada saat itu, tetapi sekarang, segalanya berbeda. Kematian memberinya otak yang lebih baik dan tekad yang lebih kuat. Yun Gihwan tersenyum dan menjawab. Baiklah, kamu hebat. Aku mengakuinya. Wusung juga tersenyum. Haha, aku bercanda. Yun Gihwan menepuk bahu Wusung dan bertanya. Ngomong-ngomong, ini hari Jumat hari ini. Apakah Anda punya rencana setelah bekerja? Ayo minum. Tolong jangan gunakan aku karena kamu kesepian. Yun Gihwan mendengus. Hah, apa yang kau bicarakan? Haha, minum dengan manajer taman. Saya harus selesai mempersiapkan seminar Microsoft besok. Apakah sudah besok? Aku tahu, waktu berlalu. Wusung melihat keluar jendela. Musim dingin hampir berakhir dan musim semi sudah dekat. Gangnam sekarang menjadi pusat kota Seoul.
Konferensi pengembang Microsoft berlangsung di Hotel Daeyang yang terletak di pusat Gangnam. Sabtu. Jalannya sibuk, tapi dia masih mengambil mobil yang diterimanya dari Yang Guangchul. Kita mulai. Perjalanan itu mulus dan tenang. Dia bisa merasakan mata pengemudi lain di jalan terpaku padanya dan perjalanannya. Itu tahun 2008. Mobil-mobil asing yang mewah belum menjadi tontonan umum yang terlihat di Korea Selatan. Aku suka Benz. Itu memang mobil yang luar biasa. Aku harus berterima kasih padanya untuk hadiah ini. Yang Guangchul. Dia merasa menghargai dan dia tahu inilah yang diinginkan Yang Guangchul. Anda akan mencapai tujuan Anda dalam jarak 100 meter. Silakan berkendara dengan aman. Anda akan mencapai tujuan Anda dalam jarak 100 meter. Silakan berkendara dengan aman. Anda akan mencapai tujuan Anda dalam jarak 100 meter. Silakan berkendara dengan aman. Navigasi bawaan menginformasikan Wusung. Yun Chanjong tiba di konferensi Microsoft bersama rekannya Park Jong-hyun. Banyak mobil mewah tiba, orang bisa melihat rasa iri dengan cara Park Jong-hyun menatap mereka. Hei, kapan yang lain akan tiba? Dalam 10 menit, Yorem juga akan ada di sini jadi pastikan kamu memperhatikan apa yang kamu katakan. Hei, aku tidak sebodoh itu. Ngomong-ngomong, apakah Anda kenal seorang gadis di sekitar? Ayo, Anda bisa memperkenalkan saya. Fiuh, tidak, kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Aku terus memberitahumu, itu karena pilihan. Saya akan mendapatkannya segera. Jong-hyun, aku memberitahumu sebagai teman. Telinga Park Jong-hyun tertutup saat sesuatu mengalihkan perhatiannya. Dia berbalik dan menunjuk ke sebuah mobil. Hei lihat, ini adalah Benz S-Class 350L. Saya mendengar nilainya lebih dari $100.000. Ini harga sebuah apartemen. Yun Chanjong berbalik juga. Gaji tahunannya saat ini kurang dari $30.000. Bahkan jika dia menyelamatkan segalanya, akan butuh bertahun-tahun untuk membeli mobil seperti itu. Aku tidak percaya betapa mahalnya itu. Ini bukan hanya harga mobil. Biaya perawatan juga mahal. Asuransi, pajak, dan gas. Yun Chanjong menjilat bibirnya. Dia pikir dia berhasil dengan mendapatkan pekerjaan, tetapi itu hanya permulaan. Park Jong-hyun melanjutkan. Saya ingin menjadi kaya. Mengendarai mobil mewah dan berkencan dengan wanita cantik akan menjadi impian saya. Ketika mereka mengobrol, sebuah mobil berhenti di dekatnya, dan pengemudi itu keluar. Hah? Wusung. Itu dia, dan itu mobil yang dia dapatkan sebagai hadiah di upacara wisuda. Wusung tidak melihat mereka. Dia menyerahkan kunci ke pelayan dan berjalan ke hotel. Sangat ramai karena konferensi. Park Jong-hyun berlari untuk mengejar Wusung. Selanjutnya bab 33.